Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Randi. Ini episode pertama dari channel YouTube Koran Bento yang akan membahas seputar cerita mistis. Dan cerita ini datang dari salah satu tim kreatif kita, yaitu Mas Koko, yang akan bercerita tentang kejadian mistis yang pernah dialami oleh beliau. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan saja Mas Koko. Oke, kita sekarang sudah bersama dengan Mas Koko. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Bisa dikasih kisi-kisi, Mas, tentang kejadiannya ya? Ini cerita udah lama banget ya. Waktu dulu awal-awal nikah, terus aku pernah ini kan buka warung angkringan, tahu kan warung angkringan. Nah, itu bulan-bulan awal nggak ada masalah sih. Terus sampai akhir-akhirnya kejadian yang nggak masuk akal itu sering banget terjadi, bahkan sampai ngefek ke keluargaku. Itu kisi-kisinya. Oke, guys, tanpa berlama-lama, mari kita kupas ceritanya secara lengkap pada malam hari ini. Sambil ngerokok aja ya, biar enak ya. Oh, boleh, Mas. Iya. Santai, Mas. Biar santai kita Ya. ngobrol. Diminum juga, Mas, nggak apa-apa. Santai aja, Mas. Di awal mulai cerita itu setelah aku menikah, terus pada waktu itu kan nggak punya kerjaan. Pada waktu itu masih booming batu akik. Jadi aku kerjanya cuma gosok batu akik itu, tahu kan? Ya, Nah, tiap hari tuh, Mas. Nah, tiap hari gosok batu akik, dan itu hitungannya cuma per batu itu sekitar 5 ribuan lah. Nah, lama kelamaan kan, masa ya mau kayak gini terus kan nggak mungkin kan? Ya. Nah, terus kita itu nyewa gerobak angkringan. Kita buka angkringan sebulan 2 bulan lah, sampai 3 bulan lah, aku ingat masih ingat lah, sampai sekitar 3 bulan itu lancar, aman, nggak ada apa-apa. Bahkan bisa dibilang penghasilannya luar biasa. Ya. Pada waktu itu istilahnya kami hanya hidup berdua kan sama istriku, dengan penghasilan sekitar bersih itu sekitar 300 ribu kan, termasuk udah besar kan. Nah, dan setelah masuk ke bulan keempat, kejadian itu dimulai. Awalnya tuh gimana, Mas? Maksudnya kayak gangguannya tuh semacam apa, mungkin di angkringannya atau mungkin dari makanannya atau jajan-jajanannya gitu. Awalnya itu gini, seumpamanya makanan yang ada di gerobak itu dijual semua, Ya. terus sampai katakanlah piring sama mangkok itu dijual semua, paling itu aku cuma dapat duit sekitar 700 ribuan ya. Tapi di kotak yang biasa aku nyimpen uang itu ada duit 2 juta. Padahal waktu itu baru buka dan belum ada yang laku kan, nggak mungkin itu duit siapa. Nah, pada waktu itu yang aku mikirnya kan rezeki lah gitu kan, aku pakai terus gitu. Tapi sampai nggak mikir kayak nggak mikir aku yang aneh itu, nggak mikir segitu. Ya. Cuman setelah seminggu kemudian, ini yang kejadian anehnya ini kan, istriku tuh biasanya kalau masak nasi gitu kan sekitar jam 6:30. Ya. Kan aku bukanya jam 9, tutup jam 5. Sebelum nasi itu dibungkus kan diademin dulu, biar kalau dibungkus itu nggak ada airnya itu loh. Oh iya ya. Nah, biar nggak ngembun Nah, atau apa itu. berarti kan nasinya agak kering kan. Ya. Nah, itu aku keluar dari rumah itu jam 9, tata bersih dan lain-lain, prepare lah. Ya. Jam 9:30 nasi itu kayak tape, tahu tape ketan, tape yang ketan itu, tahu kan?
kayak blenyek gitu Mas ya. Berair basi kan. Hmm. Untungnya pada waktu itu nggak ada orang yang jajan. Itu aku mau sarapan ceritanya. Iya. Itu kejadian pertama itu. Terus yang kedua kalinya itu selang sehari, langsung itu selang sehari. Pas nasi basi itu belum ada yang berubah, maksudnya kayak penghasilan juga nggak ada yang berkurang, sama masih. Cuman di hari keduanya itu langsung yang tadinya sehari itu minimal dapat uang, dapat keuntungan itu sekitar 250.000. Hari keduanya langsung satu hari itu aku cuma dapat duit 35.000. Berarti efeknya itu langsung ini Mas ya. Padahal sebelumnya itu kan aku jualannya di pinggir jalan gede di rumahku lah, nggak usah disebutin ya. Nah, tiap hari itu buat transit truk pasir. Tiap pagi itu sekitar jam 10 itu banyak. Nah pada waktu kejadian kedua itu nggak ada yang mampir. Orang itu cuma ngeliat gini aja. Gini aja. Mungkin dari pandangan orang apakah wah angkringannya tutup atau gimana gitu ya Mas. Maksudnya enggak belum mikir sampai segitu. Belum mikir sampai ke segitu. Nah, itu berjalan sampai seminggu lah. Mungkin pikirku pada waktu itu truk itu nggak lewat jalan situ, soalnya kan ada yang lagi diperbaiki jalannya, mungkin nggak lewat situ lah, is okay itu pikirku kan. Nah terus yang bikin aku aneh lagi itu kejadian sampai seminggu. Yang bikin aku berpikir nggak jelas lagi, adekku pulang sekolah lewat depan warung, biasanya kan mampir ya bikin es makan dulu kan. Nah dia langsung bablas aja tes gitu, langsung lewat, cuma nengok gitu aja. Sampai rumah dia WA lah, Mas kok nggak buka, padahal aku buka gitu. Nah di situ baru aku percaya kalau ini ada apa-apanya. Tapi aku belum mau cari, katakanlah kalau ibaratnya orang sakit, aku belum cari obatnya. Masih tak jalanin terus, masih sabar lah aku lah, istilahnya baru segitu kok gitu kan. Nah terus berikutnya lagi, kebetulan waktu itu nggak rame juga sih, cuman ada. Nah pada waktu itu gorengannya itu udah hampir habis. Nah aku WA kan istriku, tak suruh goreng lagi. Nah digoreng di rumah, dibawa ke angkringan kan pakai nampan, terus dikasih plastik itu. Masih panas itu Mas, masih panas itu. Tak buka sampai gerobak, gorengannya berjamur. Masuk akal enggak di situ gitu loh. Gorengan itu masih panas loh. Kalau dipikir secara manusia, logika manusia tuh kayak ya aneh juga Mas, maksudnya nggak masuk akal kan, panas di bawah kok tiba-tiba dibuka jamur gitu. Nah nggak masuk akal kan, maksudnya sebelum ada kejadian ini ya maaf, bukannya aku nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, cuman aku lebih berpikir ke logika, soalnya aku kan profesinya sebagai mekanik. Nah kalau mekanik itu biasanya terbiasa menggunakan logika kan. Nah aku terbiasa memakai logika itu, jadi nggak macam-macam mikirnya. Nah setelah ada kejadian itu aku percaya. Nah mulailah kita cari obat, istilahnya kalau orang sakit itu kita cari obat. Aku cerita sama adik, terus oke lah Mas, coba semalam kita di warung kita tidurin, kita jaga di warung. Nah itu yang aneh, adikku itu bukan orang yang penakut. Bahkan kalau bisa dibilang kalau cuman jalan-jalan malam ketemu setan lah katakanlah, nggak ada takut-takutnya. Tapi malam itu dia ketakutan setengah mati, sampai motor yang diparkir depan warung dia nggak berani ngambil sampai pagi. Motor itu kita tinggal sampai pagi itu, saking takutnya. Tapi sampean nggak nanya maksudnya apa yang dilihat atau apa? Nggak ada penampakan. Adikku tak tanyain, nggak ada penampakan, cuman perasaan kita aja yang takut, saking takutnya gitu. Nah itu lama itu berjalan berbulan-bulan sampai akhirnya angsuran nunggak sampai kita itu didatengin debt collector. Pokoknya gila lah, sedih Mas ya ceritanya, maksudnya ya enggak sampai ngefeknya itu luar biasa gitu loh. Kalau sedihnya sebenarnya sih enggak sih, cuman aku herannya begini. Nah, diibaratkan di pasar itu kan orang yang jualan sejenis itu kan banyak, contohnya orang yang jualan
ikan asin itu kan banyak. Ya. Satu pasar itu kan jualan tahu katakanlah banyak, tapi mereka kan laku semua. Kalau aku berpikirnya begini, waktu itu aku udah percaya kalau ini ada yang nggak beres gitu kan, kok bisa ya ada orang nyerang kayak gini, padahal rezeki kan nggak akan pernah tertukar. Ibaratnya di pasar segitu banyaknya penjual kan, mereka laku semua, punya rezeki sendiri kan. Nah itu lama itu sampai, nah ini ngefeknya ke keluarga, sampai istriku itu nggak tahu kenapa di suatu pagi itu nggak mau lagi bantuin aku masak. Jadi tiap hari kita rame terus. Nah capek kan aku lama-lama kan, aku tiap hari juga marah-marah. Nah aku konsultasi lah sama temen, ya bukan paranormal sih, cuman ya tahu hal kayak gitu kan. Nah kata temanku, itu warungku itu dikasih tanah kuburan. Dikasih tanah kuburan itu, terus temanku tuh bilang gini, kalau tempat yang kamu tempatin, diibaratkan rumah ya. Kalau kamu punya rumah, yang bisa bersihin rumah itu kan kamu sendiri, nggak mungkin kamu nyuruh tanggamu untuk bersihin rumah, itu kan. Nah logikaku nerimanya gini, hal-hal semacam itu yang bisa bersihin berarti datangnya dari aku sendiri. Nah terus aku ceritalah sama adikku itu yang tadi aku bilang tadi, yang lewat nggak lihat itu kan. Nah, ayo dek, karena aku manggilnya Cemplon gitu ya. Nah, ayo Plon, kita ke laut. Ngapain mas? Ngambil air laut. Waktu itu lupa aku harinya apa, yang jelas waktu itu hujan terus banget hujannya. Kita jalan naik motor. Kita naik motor itu dari rumah itu jam 11 kurang seperempat sampai Parangtritis masih jam 11 kurang seperempat. Percaya nggak percaya? Dan anehnya, selama perjalanan dari rumah ke Parangtritis yang normalnya itu kita tempuh paling nggak 1 jam, itu cepet banget. Sepanjang jalan kita nggak nemu orang, nggak ada orang lewat, nggak ada motor lewat, tuh nggak ada. Istilahnya mungkin dikasih jalan, maksudnya mau bersihin tempatnya sampean itu, atau gimana? Sampean nggak mikir segitu, nggak kepikiran ke situ ya? Itu malah nggak kepikiran, maksudnya itu kepikirannya waktu malah udah selesai, udah pulang gitu. Cuman kita tahu, kita sadar, kita berangkat jam 11 kurang seperempat, sampai Parangtritis itu jam 11 kurang seperempat. Dan selama perjalanan kita itu nggak nemu manusia, nggak ada orang lewat, gitu aja ya? nggak ada orang lewat, motor lewat nggak ada, kita nggak nemu orang satupun. Nah di satu jalan, aku sama adikku itu lihat, bener-bener lihat, 2 orang kita lihat semua. Ada hewan, badannya kambing, di pinggir jalan itu badannya kambing, tapi kepalanya anjing. Dia itu berdiri di pinggir jalan gini, tapi nggak ngeliatin ke kita, cuma persis kayak patung itu, nggak ngeliat ke kita gitu. Nah aku sama adikku, belum lihat nggak? Lihat mas, cuman gitu. Anehnya lagi, kita sampai Parangtritis itu air laut Parangtritis, tahu kan, pernah kan sampai ke Parangtritis? Iya, pernah. Deket kan airnya kan? Itu jauh banget. Jauh banget, surut gitu. Dan nggak ada ombak. Dan warung yang di belakang itu, yang jual-jual minuman degan dan lain-lain itu, nggak ada orang. Tapi ada motor, nggak ada orang. Nah terus kita nggak mikir macam-macam pada waktu itu, sampai segitu kita nggak mikir macam-macam. Karena niatnya dari rumah untuk cari ambil air itu. Nah terus sampai situ kan, ya istilahnya kalau orang Jawa bilang itu nembung, ngomong, minta gitu kan. Istilahnya minta airnya itu. Nah setelah minta airnya itu, air dimasukin ke botol kan, tiba-tiba ombak itu datang. Ya udah segini, udah 1 lutut, padahal tadinya nggak ada. Nah terus kita nengok ke belakang, itu warung itu udah penuh sama orang. Pinggir pantai itu udah ini banyak orang mancing, yang tadinya itu nggak ada. Berarti sampean sama adik sampean sempat kaget juga ya berarti? Ya waktu nengok ke belakang itu kaget. Nah terus kita pulang. Nah istilahnya dengan naluri ya, istilahnya kalau barang kotor itu kan bersihinnya pakai air gitu kan, logika aku seperti itu. Nah gerobak, tempat lain-lain itu pel pakai air laut itulah.
Oke lah, pikiran pada waktu itu udah mulai tenang. Kita ngobrol-ngobrol gitu, baru kita bahas itu. Oh iya ya. Nah aku malah berpikirnya gini, apakah itu yang dinamakan kita masuk ke dunia lain? Soalnya kan nggak mungkin lah dari rumah jam 11 kurang seperempat kok sampai ke pantai tetap jam 11 kurang seperempat. Terus dari awal perjalanan tuh nggak nemu orang sama sekali, malah ketemu hewan yang aneh ya. Iya, itu yang nggak masuk akal. Nah setelah dari pantai itu kan kita bersih-bersih pakai air laut itu kan normal, penghasilan normal lagi, penjualan normal lagi, rame lagi. Tapi cuman bertahan 1 minggu. Oh, cuma 1 minggu aja. 1 minggu aja. Dan kejadian terakhir ini yang bikin gila pokoknya. Gila. Istriku itu kalau lihat aku sampai lihat aku itu kayak lihat setan. Ketakutan gitu ya? Enggak ketakutan, marah. Oh, marah. Marah. Aku sampai bingung itu, sampai mikir ada apa ini gitu. Oh, salah apa gitu. Nah terus sampai puncak-puncaknya itu aku itu diusir, disuruh pergi lah intinya. Aku disuruh pergi, tapi aku dipegang, nggak boleh pergi. Aneh kan? Padahal nggak ada masalah apa-apa itu. Tahu-tahu aku masuk rumah langsung keluar rame gitu lah. Itu posisi sampai pulang jualan. Langsung rame lah gitu. Ramenya tuh nggak jelas, yang dibahas apa tuh nggak jelas. Intinya aku suruh pergi. Aku suruh pergi, tapi aku dipegang, nggak boleh pergi. Itu yang bikin aneh. Nah terus ada sekitar 3 hari atau 4 hari itulah istriku itu ngurung diri di kamar, nggak mau ngobrol sama siapapun, sama bapak sama ibu juga nggak mau ngobrol, sama apa namanya kakak-kakaknya juga nggak mau ngobrol. Akhirnya aku konsultasi lagi ke temen kan. Nah temanku itu bilangnya juga masih sama, kalau hal semacam itu, kotoran semacam itu yang bisa bersihin ya yang punya tempat. Berarti kan aku sendiri. Nah pada waktu itu aku kayak semacam dibisikin, bukan ide ya, semacam kayak dibisikin, coba kamu wiridan, istilahnya pikir, coba sholawat apa-apalah yang aku bisa gitu kan. Nah yang bikin aneh lagi, aku itu wiridannya itu nggak di masjid, nggak di rumah, di bawah jembatan. Dekat rumah kan ada kali besar kan, kali opak, nah ada jembatan. Nah di bawah jembatan itu sama adikku wiridan terus sampai hampir pagi itu, maksudnya lewat tengah malam lah, sekitar jam 2an kan. Nah tiba-tiba dalam konsentrasiku pas aku lagi wiridan itu, aku lihat sosok hitam, matanya merah, ukurannya sama kayak manusia. Logikaku itu bukan genderuwo. Kata orang kalau genderuwo itu kan gede, iya kan. Nah logikaku itu bukan genderuwo, itu keluar dari kamar istriku. Aku langsung aja, ayo pulang, ayo pulang. Begitu aku pulang, istriku langsung buka kamar, Mas ayo ngopi. Masuk akal nggak? Yang tadi sore itu dia ngusir aku suruh pergi, marah-marah, terus setelah tak wiridan itu dia keluar kamar ngajak ngopi. Sampai sekarang alhamdulillah nggak, istilahnya bersih itu semua. Dan selang 2 hari dari kejadian aku lihat ada sesuatu yang keluar dari kamar istriku itu kan, angkringan tak tutup, tak lepasin semua. Jadi intinya setelah itu aku kembali ke habitatku. Jadi kan mungkin memang aku nggak cocok jadi seorang pedagang ya, soalnya kan aku dari bujang itu memang kerjaku ya di dunia otomotif, di mekanik gitu kan. Nah pada waktu udah nikah kan kepingin alih profesi katakanlah gitu kan, pengen nyoba hal yang baru, tapi ternyata gagal. Ya wis lah, akhirnya aku kembali ke habitatku yang awal. Oke, aku jadi mekanik lagi. Setelah itu dunia mana-mana aja gitu loh. Maksudnya kembali lagi ke masalah angkringan tadi Mas. Sebelumnya tuh apakah ada mungkin warga sekitar atau pokoknya tetangga lah yang ngingetin atau gimana gitu, maksudnya wah itu tempatmu kayaknya ada gini-gini, ada gangguan kotor atau gimana, ada nggak itu? Kalau itu sih ada. Pak Lek itu dulu kan tempat itu dipakai Pak Lek buat jualan. Awalnya Pak Lek yang tapi kan itu udah lama banget, udah ditinggalin lama. Nah, Pak Lek itu cuman bilang tempatmu itu kalau buat jualan itu bagus, penjualannya istilahnya banyak orang yang jajan, tapi duitnya kemana nggak tahu. Tapi memang kenyataan aku duitnya kemana juga nggak tahu.
berarti Pak Le sampean tuh mungkin udah pernah ngalami. Udah mengalami gitu. Jadi aku nggak mikir pas apa namanya setelah angkringan tak tutup lah, udahlah nggak akan tak pikir lagi gitu kan. Udah nggak mikir lah. Keluarga aman, pokoknya nggak ada konflik, nggak ada gangguan gitu ya. Jadi mikirnya aku malah ada dua kemungkinan. Pertama memang tempatnya, yang kedua memang ada orang yang nggak suka. Logikaku kalau orang yang nggak suka semacam itu berarti biasanya itu satu profesi. Tapi di tempat sekitar sampai itu maksudnya apakah ada yang berprofesi sama, maksudnya buka angkringan juga yang dekat gitu? Ada, cuman beda jamnya aja. Beda jamnya. Aku kan pagi sampai sore. Nah, yang agak jauh dari tempatku itu sore sampai malam. Jadi setelah kejadian itu ya mikirnya aku kalau memang benar itu adalah serangan dari orang yang nggak suka, ya tadi yang kembali lagi yang tak omongin, kok sampai ada orang yang masih berpikir seperti itu, sedangkan rezeki itu kan udah ada jatahnya, itu nggak mungkin tertukar lah istilahnya. Terus dari perkataan Pak Leku itu, di situ penjualannya memang bagus, banyak orang jajan tapi nggak ada duitnya. Itu kenyataan memang. Dengan penghasilan sehari itu bersih loh itu, istilahnya udah buat kulakan, udah buat beli lain-lain gitu kan. Sisa uang itu biasanya kalau nggak 250 ya 300.000. Cuma hidup berdua 300.000 kan hal besar itu. Tiap hari. Lagi cuma berdua, belum ada tanggungan lah. Belum ada tanggungan. Tiap hari kan besar. Tapi nggak pernah ada sisa, maksudnya nggak ada yang masuk ke tabungan itu nggak ada. Uangnya kemana juga nggak tahu. Gitu. Nah, setelah itu ya udah aku kembali ke habitatku dan nggak akan ungkit-ungkit itu lagi. Soalnya memang dari aku kan asli aku kan bukan asli Jogja. Bukan asli Jogja. Bukan. Aku asli Purworejo. Nah, aku ke Jogja itu aku sebenarnya janji sama diriku sendiri, aku janji. Aku nggak akan pernah pegang oli lagi. Soalnya aku pernah hancur dari oli. Aku pernah besar dari oli, tapi juga pernah hancur dari oli itu loh. Waktu bujang itu. Waktu bujang. Nah, terus aku ke Jogja lah, aku kerja, terus ketemu istriku itu, kita nikah. Nah, setelah nikah itu memang aku masih istilahnya masih berpegang teguh sama janjiku. Aku nggak akan pegang oli, makanya aku buka angkringan itu. Usaha sendiri. Ternyata hasilnya seperti itu kan. Nah, akhirnya ya udahlah, tak langgar aja janjiku itu. Aku kembali jadi mekanik lagi sampai sekarang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang dunia mana-mana aja itu. Udah nggak pernah ada gangguan, nggak ada ini. Ya mungkin kayak gitu ceritanya, nggak serem ya, maksudnya ini cuma sekedar pengalaman kok. Di era modern sekarang katakanlah loh, kok masih ada yang berpikir primitif. Menurutku primitif. Ya kan. Kalau saya sendiri sebagai orang awam sih nilainya gitu, maksudnya kan? Udah zaman udah modern ya kan, maksudnya usaha pun saya rasa kalau kita benar-benar niat untuk usaha itu pasti gimana caranya kita pasti ada jalannya lah. Iya, maksudnya kok sampai hati itu kok nyalahi orang, kok kayak nggak percaya sama rezekinya yang dikasih Gusti Allah gitu kan. Kok nggak takut nanti orang kan ada yang bilang kalau kita nanam kebaikan nanti panennya kebaikan. Kalau kita nanam kejahatan yang dipanen juga kejahatan. Kok nggak mikir gitu? Iya. Cuman mungkin ya emosi sesaat atau gimana ya nggak paham juga. Nah, terus sampai sekarang itu sebenarnya itu malah titik balik di hidupku juga. Yang tadinya itu istilahnya definisi kesuksesan seseorang. Dulu aku mikirnya kalau orang sukses itu punya uangnya banyak. Ya. Nah, setelah ada kejadian itu malah sebenarnya itu titik balik hidupku. Jadi menurut pandanganku, menurut versiku ya, kesuksesan seseorang itu nggak bisa dihitung dari nominal, karena nominal adalah hanya angka. Angka bisa berkurang, bisa ditambah. Benar. Iya kan. Tingkat sukses, kalau memang benar-benar orang itu sukses, kita berpikirnya keluar dari finansial. Kita keluarnya dari kita mikirnya kebebasan. Kalau aku mikirnya kebebasan. Orang sukses itu pasti bebas dalam hal waktu yang jelas ya. Mau kemana aja bebas, ngapain aja, mau pokoknya istilahnya yang orang lain nggak bisa mungkin kita bisa. Iya, mau mancing sehari semalam nggak masalah, kita nggak punya tanggungan.
itu orang bebas, itu orang merdeka. Nah itu yang di istilahnya kalau menurutku yang benar-benar yang namanya freedom itu seperti itu. Jadi sebenarnya aku juga bersyukur karena ada kejadian ini, jadinya aku bisa memaknai hidup yang sebenarnya itu seperti apa, nggak melulu ke nominal, nggak melulu ke uang itulah. Ya nggak munafik juga, memang hidup butuh uang, cuman ada yang lebih indah dari uang. Dan yang sampai sekarang masih kupegang, dan itu istilahnya jadi pegangan hidupku, Allah itu nggak akan ngasih apa yang kamu inginkan, tapi Allah ngasihnya apa yang kamu butuhkan. Benar. Iya kan, kita punya motor udah cukup kok, ngapain pengen pesawat? Allah juga nggak akan ngasih. Wong kamu tak kasih motornya udah cukup. Kayak gitu ya, mungkin kayak gini aja ceritanya. Diminum dulu mas, Oke. biar agak nyantai kan. Nggak ada sponsornya kan ini? Nggak ada. Oke. Cut lah. Oke mas, makasih Siap. ceritanya. Setidaknya udah berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan kita, biar kita tuh tahu gitu loh, Ya. tentang kehidupan yang pokoknya yang kita alami lah. Siap. Oke guys, mungkin itu cerita yang dibawakan oleh Mas Koko. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Koran Bento. Oke? See you.